Maluku Antar Nusa kembali hadir ke depan Anda edisi hari ini. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat pemirsa simak. Dan tak lupa kami menyampaikan selamat memperingati Hari Patimura ke-200 tahun 2017. Dan saudara, inilah cuplikan Maluku Antar Nusa edisi hari ini. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih direncanakan dilantik pada tanggal 22 Mei mendatang. Pemuda Maluku Cinta Damai gelar aksi 1000 lilin untuk Ahok. Saudara, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi hari ini. Di samping sejumlah berita lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Saya Henry Nalohi, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan rencana pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Richard Lohanapesi Syarif Hadler akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei mendatang. Pelantikan tersebut akan dilakukan oleh Gubernur Maluku. Rencana pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Richard Lohanapesi Syarif Hadler dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 22 Mei tahun ini. Segala persiapan terkait dengan proses pelantikan dimaksud telah dilakukan secara maksimal. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan dilakukan Gubernur Maluku bersamaan dengan 3 kepala daerah lainnya, masing-masing pasangan Bupati Buru, Serang Bagian Barat, dan Maluku Tenggara Barat. Sementara Maluku Tengah masih menunggu keputusan MK. Jadi nanti Pak Gubernur akan melantik 4 kepala daerah di Provinsi Maluku, minus Maluku Tengah, karena Maluku Tengah akhir masa jabatannya kan bulan September. Jadi saya kira kita sudah mempersiapkan dengan baik seluruh proses pelantikan, dan mari kita berdoa supaya pelantikan tanggal 22 berjalan lancar, aman, karena kita bangga kita sudah mendapatkan pemimpin yang definitif yang dipilih oleh rakyat, dan saya percaya itu juga yang dipilih oleh Tuhan, ya. Papilaya berharap dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, penyelenggaraan roda pemerintahan di Kota Ambon dapat berjalan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. Papilaya menghimbau bagi seluruh warga kota untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan saat proses pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berlangsung. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Pemuda Maluku Cinta Damai menjadi inspirator gerakan 1000 lilin bagi Ahok Sabtu malam lalu. Menurut mereka, NKRI harga mati dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ribuan orang memenuhi lapangan Merdeka Ambon Sabtu malam lalu mengikuti gerakan 1000 lilin yang digagas pemuda Maluku Cinta Damai. Salah seorang inspirator gerakan 1000 lilin bagi Ahok, Sujahri Somat, mahasiswa IAIN Ambon, dalam orasinya mengatakan Maluku merupakan bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang harus dipertahankan. Tetapi demi kenyamanan masyarakat Indonesia, keadilan harus ditegakkan. Menurut Sujahri Somat, keadilan di negara ini sudah banyak diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dirinya meminta Ahok untuk tetap teguh dan tidak perlu takut dengan kondisi saat ini. Asas dan ideologi kita jelas, Pancasila, yang dimana dia mengupas terkait dengan kebangsaan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau jadi orang Maluku, jadilah orang Maluku. Maluku yang Indonesiawi, Maluku yang Pancasila, saudara-saudara sekalian. Jangan saudara-saudara menjadi Maluku yang hanya sebatas suku, ras, dan agama, saudara-saudara sekalian. Wahai leluhur, hari ini engkau saksikan perjumpaan kita, Muslim, Nasrani, Katolik, Protestan, Bunda, Hindu, dan Buddha. Sementara Tommy Carey, inspirator lainnya, mengatakan Gerakan Pemuda Maluku Cinta Damai menggelar gerakan ini akibat dari munculnya golongan manusia yang tidak toleran di negara ini.
Dirinya menilai ada upaya merongrong Pancasila oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu, keputusan pengadilan terhadap Ahok yang dianggap tidak sesuai fakta hukum membuat Gerakan Pemuda Maluku Cinta Damai menggelar Gerakan 1000 Lilin untuk mendukung Ahok. Selain itu, dimintakan pula Ahok diberi penangguhan penahanan. Ini kami dari Gerakan Pemuda Maluku Cinta Damai, kebetulan kita lihat bahwa di Indonesia ini sudah adanya masyarakat yang sudah tidak toleransi terhadap umat beragama, ada yang menggoreng Pancasila, dan kemudian hari ini meminggirkan Pancasila, kemudian tidak memandang bahwa NKRI itu adalah harga mati untuk bangsa ini. Sehingga ini tujuan kami melaksanakan kegiatan ini untuk bagaimana merangkul semua masyarakat Maluku yang adalah Indonesia untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saya kira itu. Lalu kemudian mengenai keadilan, kami sangat kecewa dengan terhadap putusan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, di mana seorang yang dikatakan baik, jujur, ternyata dihukum tanpa ada alasan-alasan yang kita inginkan. Aing Mutra, salah seorang mahasiswa Universitas Patimura, mengatakan gerakan ini ditujukan kepada pemerintah pusat bahwa kehidupan toleransi umat beragama di sini sangat baik. Maluku juga merupakan bagian dari Indonesia. Teman di sini dari pemuda masyarakat Maluku semua bersuara kepada pemerintah bahwa katong di sini lintas agama sangat rukun sekali dan katong sangat dekat satu sama lain, dan katong menyuarakan juga keadilan. Jadi di sini tidak membawakan apa, tapi katong ingin menentukan NKRI karena banyak isu yang sudah begitu banyak katong dengar tentang pemerintah. Jadi katong dari pemuda Maluku semangat Patimura ingin menunjukkan bahwa katong Maluku ini bagian dari Indonesia dan katong ingin Indonesia ini lebih baik dari pada saat ini. Usai berorasi, dilanjutkan dengan tanda tangan dukungan terhadap Bung Ahok. Kendati diguyur hujan, namun lapangan Merdeka, lokasi kegiatan Gerakan 1000 Lilin bagi Bung Ahok dipadati massa. Otis Kotadini melaporkan. Upacara renungan suci dalam rangka memperingati Hari Patimura tahun 2017 berlangsung di Patimura Park semalam. Upacara tersebut ditandai dengan penyalaan obor oleh penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Pemerintah Kota Ambon bersama unsur TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para kepala desa semalam menggelar malam renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-200 tahun. Bertindak selaku pimpinan upacara penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya yang ditandai dengan penyalaan obor dan peletakan karangan bunga. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan jiwa patriotisme pahlawan nasional Kapitan Patimura harus terus bergelora di setiap dada generasi muda Maluku. Karenanya semangat itu harus terus hidup sebagai motivasi dan spirit untuk mengisi pembangunan bangsa. Sebagai pewaris penerus cita-cita perjuangan bangsa, pewaris cita-cita daripada pahlawan Patimura untuk membangun Maluku, tapi juga membangun daerah Kota Ambon yang kita cintai. Saya berharap melalui momen perayaan yang ke-200 tahun Kapitan Patimura dapat memberikan semangat, motivasi, dan menumbuhkan rasa patriotisme di dada seluruh anak Maluku dan Kota Ambon, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan daripada para pahlawan, termasuk pahlawan nasional Kapitan Patimura. Papilaya berharap Hari Patimura ke-200 tahun harus menjadi penyemangat dan spirit bagi Patimura-Patimura muda untuk tetap berkarya dalam membangun Maluku dan Kota Ambon ke arah yang lebih baik. Karenanya Hari Patimura yang ke-200 tahun harus dimaknai tulus dan dipandang sebagai sebuah nilai sejarah yang tak ternilai dan patut dipelihara oleh seluruh anak bangsa yang ada di daerah ini. Kemerdekaan bangsa yang telah diraih dengan darah dan air mata adalah merupakan karya besar para pejuang untuk anak cucu di negeri ini. Abu Sabawa, Unga melaporkan.
26 siswa kelas ujian SD Negeri 2 Halong, Ambon mengikuti ujian akhir sekolah. Kepala SD Negeri 4 Halong berharap semua siswa lulus dengan hasil yang maksimal. Siswa kelas ujian pada SD Negeri 4 Halong hari ini mengikuti ujian akhir sekolah hari ini. Pembukaan sampul ujian menandai pelaksanaan UAS hari pertama dilakukan Kepala SD Negeri 4 Halong Adelheid Mora. Kepala SD Negeri 4 Halong Adelheid Mora menyatakan persiapan terhadap siswa ujian telah dilakukan maksimal. Pemantapan terhadap siswa dilakukan selama 3 bulan termasuk les maupun tambahan jam belajar. Ujian sekolah berstandar nasional yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 ini untuk SD Negeri 4 diikut sertakan ada 26 siswa yang mengikut sertakan, dan sebelum pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional ini sudah dilakukan pemantapan 3 bulan sebelumnya untuk memantapkan anak-anak peserta didik untuk mengikuti ujian, dan ujian dilaksanakan di hari ini. Saya sebagai tuan rumah SD Negeri 4 Halong dan digabungkan dengan 2 sekolah yaitu SD 3 dan SD 4. Sementara Kepala SD Negeri 3 Halong yang bersebelahan dengan SD Negeri 4 menyiapkan 42 siswa kelas ujian. Kepala SD Negeri 3 Halong Lita Mauputi mengakui pemantapan siswa ujian di sekolah itu dilakukan sejak Januari. Lita Mauputi berharap para siswa bisa memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan ujian ini. Sebelum anak-anak ini mengikuti ujian Internas, anak-anak dipersiapkan dengan cara mengikuti les tambahan. Sebelum mereka pulang sekolah, mereka diharapkan tinggal beberapa jam, kemudian guru kelas 6 mendampingi mereka untuk memberikan les tambahan kepada. Ujian akhir sekolah diawasi oleh guru pengawas dari sekolah-sekolah yang satu gugus dengan sekolah pelaksana. Di SD Negeri 3 dan SD Negeri 4, pengawasannya berasal dari gugus 1 Kecamatan Baguala. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pertama yang diuji. Melkilatus Saule Sarlas Bolaman melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman.
Dharma Wanita Persatuan TVRI Stasiun Maluku menggelar arisan bulanan di kawasan Pantai Liang Sabtu pagi. Kegiatan itu sekaligus merupakan wahana peningkatan silaturahmi antar keluarga besar LPP TVRI Maluku dan Dharma Wanita Persatuan. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi meminta Dharma Wanita dan pegawai untuk meningkatkan silaturahmi dalam mendukung tugas sehari-hari. Sama-sama melakukan berikutnya. Keluarga besar LPP TVRI Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan larut dalam suasana kebersamaan saat menggelar arisan bulanan di Pantai Liang Sabtu pagi. Kepala LPP TVRI Maluku Akbar Sahidi meminta pegawai dan Dharma Wanita harus saling mendukung. Hal itu penting dalam meningkatkan kinerja di LPP TVRI Maluku. Dikatakan pengurus Dharma Wanita dapat memposisikan diri sebagai mitra kerja yang baik dan berintegrasi di dalam lingkungan keluarga. Sahidi mengakui Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Maluku telah memberikan kontribusi nyata baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Karenanya diharapkan para pengurus dan anggota Dharma Wanita TVRI Maluku dapat menjalin kerjasama yang baik dengan prinsip saling asah, asih, dan asuh. Pergelaran arisan bulanan di Pantai Liang Sabtu pekan lalu diwarnai dengan berbagai perlombaan. Perlombaan itu mendapat dukungan bukan saja dari keluarga besar TVRI Maluku, melainkan juga dari pengunjung Pantai Liang. Para pejabat LPP TVRI Maluku juga turut memeriahkan perlombaan tersebut. Mereka menunjukkan kemampuannya dalam merias wajah istri-istri mereka dengan mata tertutup. Ini pada Fani Letahid melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian Barat memberikan 3 buah genset kepada 3 kecamatan di kabupaten itu. Pemberian genset itu dimaksudkan demi kelancaran perekaman data KTP elektronik di tingkat kecamatan. Akibat listrik PLN yang sering padam di Seram bagian Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian Barat memberikan bantuan 3 genset dengan kekuatan 5 kPa kepada 3 kecamatan di sana. 3 kecamatan yang mendapatkan bantuan genset tersebut adalah Kecamatan Taniwel, Waisala, dan Seram bagian Barat. Bantuan itu dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam perekaman data bagi pembuatan KTP elektronik. Sebagian besar masyarakat di 3 kecamatan itu belum memiliki KTP elektronik, sementara untuk menuju ke Piru, ibu kota kabupaten, memerlukan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian Barat, Demianus Ahyate, mengatakan selama ini masyarakat di 3 kecamatan tersebut kesulitan untuk membuat KTP elektronik karena listrik PLN yang sering padam. Mesin itu digunakan untuk apabila ada lampu padam, dipergunakan untuk perekaman di kecamatan. Jadi ada 4 kecamatan yang mendapat mesin tersebut. Dari Piru, Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Penyakit kanker dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu jenis penyakit yang paling banyak merenggut nyawa penderita. Bagi kaum perempuan, kanker rahim dan kanker payudara selalu membayangi mereka. Penyakit kanker selama ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi manusia. Hingga saat ini belum ditemukan obat dan cara penyembuhan penyakit kanker secara paripurna. Banyaknya kasus penderita penyakit kanker yang menyasar manusia tanpa mengenal usia
mendorong salah seorang pengelola klinik dari Jawa Barat untuk memberikan sosialisasi tentang penyakit kanker dan pencegahannya. Hari ini staf Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang penyakit kanker dan pola hidup sehat. Sosialisasi tentang penyakit kanker rahim, kanker payudara, dan kanker kulit. Konsuler onkologi Nyonya Cynthia Rianti Kalis mengatakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit kanker adalah dengan menjaga pola hidup sehat. Nyonya Cynthia minta agar masyarakat tidak mengkonsumsi mie instan secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Demikian halnya dengan jenis makanan cepat saji dan minuman bersoda patut dihindari. Jenis makanan tersebut, kata Nyonya Cynthia, dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Penyakit, kata Nyonya Cynthia, dapat diderita oleh siapapun dan kapanpun. Penyakit akan datang pada seseorang tanpa mengenal waktu. Jika seseorang telah melakukan tahap pencegahan dengan menganut pola hidup sehat, Nyonya Cynthia optimis akan memberikan hasil yang maksimal. Yulis Padonan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pendidikan anak usia dini Raudatul Atfal Daarun Naim Wayame menerapkan pola pendidikan agama bagi siswanya. Hal itu untuk menciptakan generasi bangsa yang bermartabat dan bermoral. Pengelola Raudatul Atfal Daarun Naim, Widya Bakir, mengatakan pembinaan mental dan pengenalan Al-Quran merupakan pembelajaran utama dalam membentuk jati diri anak yang islami. Lembaga Pendidikan Raudatul Atfal Darun Naim Wayame melakukan pembinaan anak usia dini dengan mengedepankan pendidikan karakter dan pengenalan Al-Quran. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan anak Maluku yang bermoral dan bermartabat. Kepala Sekolah Raudatul Atfal Darun Naim, Widya Bakir, mengatakan pendidikan karakter bagi anak usia dini merupakan komitmen untuk menciptakan anak bangsa yang berkualitas di masa mendatang.
Pembacaan Al-Quran merupakan program utama dalam memperkuat spiritual bagi anak-anak kelak. 20 siswa yang dididik telah mampu membaca dan menulis. Karenanya diharapkan orang tua peduli dalam mengembangkan kemampuan mereka. Dengannya kelak anak-anak ini menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ketua Yayasan Darul Naim Syukur Swasiu mengatakan lembaga tersebut menerapkan pendidikan agama yang berkualitas. Hal itu penting dalam membentengi diri anak-anak dari pergaulan yang merusak masa depan. Menurut Swasiu, saat ini pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba sangat merusak akhlak generasi bangsa. Karenanya diharapkan melalui peningkatan spiritual keagamaan mampu menangkal pergaulan bebas tersebut. Swasiu berharap 20 siswa-siswi Raudatul Atfal Darul Naim yang diwisuda dapat mempertahankan prestasi yang mereka miliki di jenjang pendidikan berikutnya, utamanya penguasaan pembacaan Al-Quran maupun penulisannya. Fani Letahid melaporkan. Penyuluh agama non-PNS diminta tidak menyampaikan materi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga hendaknya tidak memasukkan unsur politik dalam materi ceramah yang disampaikan kepada umat. Penyuluh agama non-PNS selama ini telah membimbing umat dalam rangka pembinaan mental dan moral. Menurut Kepala Balai Diklat Keagamaan Ambon, Rajab, penyuluh agama memiliki fungsi informatif, konsultatif, edukatif, dan advokatif. Olehnya itu, penyuluh agama non-PNS harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang patut diteladani masyarakat. Untuk mendukung dan mewujudkan tugas dan fungsi penyuluh agama non-PNS, perlu dilakukan peningkatan kompetensi. Rajab mengatakan peningkatan kompetensi penyuluh agama non-PNS dilakukan melalui Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang dilakukan hari ini. Diklat ini terbagi dalam angkatan 10, 11, 12, dan 13 yang diikuti 128 peserta dari lingkungan kantor Kemenak Provinsi Maluku. Kabid Bimas Islam Zain Firdaus Kaisupi mengatakan penyuluh agama tidak sekedar menyampaikan ceramah atau khotbah, melainkan menjadi teladan dalam ucapan serta perbuatan. Materi penyuluh agama tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mereka tidak boleh menyampaikan ceramah yang berisikan materi yang dapat memecahkan persatuan bangsa. Penyuluh agama juga tidak boleh membawa masalah politik dalam melakukan pembinaan keagamaan. Kaisupi mengaku, dewasa ini penyuluh agama diperhadapkan dengan berbagai tantangan dikarenakan dampak negatif majunya teknologi yang saat ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk itu kemampuan penyuluh agama harus ditingkatkan. Sejauh ini pemerintah memberikan inisiatif yang nilainya sangat kecil. Kedepan pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan penyuluh agama. Firdaus meminta penyuluh agama non-PNS membangun kerjasama dengan aparat kantor Kementerian Agama, tokoh masyarakat di wilayah tugas masing-masing. Hamzah Tomia melaporkan. Keluarga besar Aisyah Maluku merayakan Milad Aisyah ke-103 kemarin. Milad 1 Abdat Aisyah tersebut bertemakan memuliakan martabat umat, berkiprah memajukan bangsa. Kiprah Aisyah hingga memasuki usia 1 abad saat ini tidak terlepas dari tokoh sentral pendiri Muhammadiyah yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Spirit dasar pergerakan Aisyah lahir dari pandangan Islam yang berkemajuan dan mencerahkan kehidupan umat manusia khususnya kaum perempuan. Dengan prinsip dan spirit Islam yang membawa misi pembaharuan, para pendiri Aisyah telah meletakkan dasar dan perintis langkah pembaharuan untuk memperkokoh kiprah perempuan untuk memajukan umat dan bangsa. Hal itu disampaikan pimpinan wilayah Aisyah Maluku Nyonya Aisyah Manilet pada Milad Aisyah ke-103 Provinsi Maluku kemarin. Melalui Milad ke-103 Aisyah tahun ini, Manilet mengajak keluarga besar Aisyah Maluku
untuk dapat mengisi abad kedua ini dengan penuh amalan solihan, ilmu yang tinggi, serta kegiatan literasi melek baca media dan melek program. Hal senada juga disampaikan pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Halatua. Sementara itu, Sekda Maluku Hamin bin Tahir mengapresiasi milad ke-103 Aisyah tahun ini. Menurut bin Tahir, 1 abad kiprah Aisyah di tengah dinamika pembangunan bangsa, khususnya di Maluku, hendaknya bisa memotivasi jajaran Aisyah di daerah ini untuk terus berkiprah bagi umat dan bangsa. Pada milad Aisyah ke-103 ini dilakukan pula wisudah dan pelepasan siswa-siswi TK Aisyah Bustamul Atfal. Jumlah siswa TK binaan Aisyah Maluku yang dilepas tersebut mencapai 82 siswa. Mereka yang dilepas tersebut selanjutnya akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Tim penggerak PKK Kota Ambon Jumat pagi melaksanakan lomba cipta menu dan lomba masak serba ikan tahun 2017. Kegiatan tersebut melibatkan 5 kecamatan di Kota Ambon. Keluar sebagai juara pertama Kecamatan Lei Timur Selatan dan Kecamatan Baguala. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta membudayakan gerakan makan ikan sebagai sumber protein hewani, tim penggerak PKK Kota Ambon menyelenggarakan lomba cipta menu dan masak serba ikan. Lomba tersebut diikuti perwakilan 5 kecamatan di Kota Ambon. Ketua tim penggerak PKK Kota Ambon, Nyonya B. Papilaya mengatakan, lomba cipta menu dan lomba masak serba ikan ini penting dilaksanakan sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan kreativitas kader PKK. Dengannya mereka bisa memanfaatkan beragam bahan produk lokal untuk dijadikan makanan yang menarik dan bergizi untuk dikonsumsi. Pejabat Wali Kota Ambon FC Papilaya berharap lomba ini dapat menumbuhkan kreativitas para kader PKK untuk terus berkarya dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan. Papilaya meminta lomba tersebut juga ditingkatkan pelaksanaannya bahkan hingga ke tingkat nasional. Keluar sebagai juara pada 2 mata lomba tersebut masing-masing perwakilan Kecamatan Lei Timur Selatan dan Kecamatan Baguala. Sementara juara kedua dan ketiga diraih Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe. Bagi para pemenang lomba diberikan hadiah dan piagam penghargaan. Abu Saubawa, Junaidi Asril melaporkan.